Hai sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Fikri di channel kita. Temanya adalah teknologi. Teknologi tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan sehari-hari kita di era yang serba digital ini. Mulai dari bangun tidur, bepergian, kemudian kemana-mana, kita pasti akan terkoneksi dengan internet, di mana di situ adalah teknologi. Tidak terlepas juga pesantren ya. Pesantren apakah bisa mengimbangi kemajuan teknologi ini? Apakah pesantren harus berubah dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, ataukah tetap hanya berkutat pada diskursus kajian kitab kuning saja, atau malah pesantren bisa menjadi pusat studi kajian-kajian Islam, kitab kuning, kajian-kajian hadis atau yang bersifat keagamaan di satu sisi, kemudian di sisi lain bahkan menjadi pusat inovasi dari perkembangan teknologi. Pesantren itu sudah berperan penting dan ikut berkontribusi dalam perkembangan bangsa Indonesia dari mulai masa pembentukan Republik ini sampai sekarang. Data April 2022 dari Kementerian Agama mencatat bahwa pesantren di Indonesia berjumlah 26.750 unit pesantren yang ada di Indonesia, yang tersebar dari Sumatera sampai Pulau Papua. Dan kita tahu di pesantren tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga diajarkan tentang ilmu hidup. Kemudian zaman berubah, apakah pesantren juga bisa beradaptasi dengan era digital dan era teknologi ini, di mana teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, mulai dari pembelajaran, bisnis, bahkan sampai syiar tentang ibadah atau syiar agama. Pertanyaannya, apakah pesantren yang notabene adalah penjaga tradisi ini bisa mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat ini? Sebelum berbicara apakah pesantren ini bisa berubah dan bisa menghadapi era teknologi ini, sebaiknya kita lihat dulu bahwa pesantren ini adalah institusi yang dikenal sangat erat memegang tradisi dan sangat kuat memegang nilai-nilai yang terdahulu. Di situ ada nilai-nilai tentang adab kepada kiai, ada nilai-nilai tentang kebersamaan, ada nilai-nilai tentang hidup sederhana dan lain sebagainya. Lah, teknologi ini bisa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi teknologi ini sangat dibutuhkan dan bisa membantu dalam mengakses berbagai ilmu pengetahuan. Di satu sisi yang lain, teknologi juga berpotensi untuk menggerus tradisi-tradisi yang selama ini sudah ada di dalam pesantren, sehingga akhirnya ada kekhawatiran bahwa santri lebih sering dengan gadgetnya untuk bermain-main dan terkadang juga melalaikan waktu mereka, sehingga kecenderungan untuk mencari hiburan itu lebih banyak daripada akses terhadap ilmu pengetahuan. Tapi ini yang menjadi concern kita bersama ya. Apakah teknologi ini bisa kita hindari atau tidak? Kalau tidak, berarti kita harus bersanding dengan teknologi ini, mau tidak mau. Dan ini bisa menjadi peluang yang sangat besar untuk kalangan santri dan untuk institusi pesantren, bahwa
Jika dulu untuk mengaji ke kiai-kiai besar, kita harus pergi ke pondoknya, kita harus pergi ke pesantrennya. Tetapi dengan adanya internet ini, kita bisa ikut ngaji online yang tanpa harus kita datang ke pondoknya, ya. Tapi ini di satu sisi kita bisa mengambil pelajaran tentang apa yang disampaikan kiai tersebut. Di sisi lain ada tradisi-tradisi lain yang mulai tergerus. Misalkan kita ngaji harus berhadapan langsung dengan kiai dan sebagainya. Lah ini coba para sahabat semuanya bisa komen mungkin apa nilai plus dan minusnya dengan adanya ngaji online ini yang ada di kanal-kanal YouTube yang sering kita jumpai. Lah ini juga poinnya, santri yang dididik dengan berbagai nilai yang baik di pesantren itu sangat disayangkan jika mereka itu tidak melek teknologi dan tidak bisa memanfaatkan teknologi. Akhirnya apa yang mereka miliki itu hanya menjadi manfaat untuk mereka sendiri atau kalangan wadah yang relatif lebih kecil. Coba misalkan kita bayangkan bahwa santri itu bisa melejit atau lebih baik dalam teknologinya, maka teknologi itu bisa dikuasai dengan baik sehingga masyarakat juga bisa ikut dalam arus kebaikan ini. Karena kita tahu di pesantren itu nilai-nilai yang baik itu ditanamkan oleh guru-guru, oleh para kiai kepada santri, yaitu mungkin seperti nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebermanfaatan. Lah ini bisa disebarluaskan dengan adanya internet, dengan adanya teknologi oleh kalangan santri, oleh kalangan pesantren. Jadi keresahan di masyarakat tentang hal-hal negatif yang ada di internet, yang ada di kanal-kanal sosial media bisa dilawan oleh santri-santri yang mengisi konten-konten mereka dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang menarik, dibungkus dengan sesuatu yang bisa tidak bosenin gitu ya. Nah, ini tantangannya di sini. Kita bersaingnya dalam hal kebaikan untuk menyebarkan hal-hal positif di tengah-tengah masyarakat dengan identitas kesantrian kita. Seperti contohnya lagi ya, santri-santri bikin konten-konten mungkin sudah banyak ya, cara menghitung zakat, tata cara sholat ya, mungkin tentang pengetahuan agama. Itu juga kita banjiri konten-konten yang ada di sosial media itu dengan konten-konten yang positif itu tadi. Sekarang juga sudah mulai banyak pesantren yang memberikan pembelajaran tentang teknologi, mungkin tentang komputer. Ada juga beberapa pesantren yang memberikan pelajaran tentang coding, tentang videografi, tentang bagaimana cara mengolah video dan lain sebagainya. Ini sangat penting di era sekarang ini agar dakwah santri yang konvensional itu bisa dikonversi menjadi dakwah yang sifatnya digital ya, sehingga cakupannya itu bisa lebih luas lagi, tentunya dengan kreativitas yang bermacam-macam cara dakwah begitu ya, tidak monoton dengan yang sifatnya ceramah begitu. Nah, menyoal tentang tradisi tadi ya, kita tahu bahwa santri itu kental dengan banyak tradisi ya. Kita harapkan bahwa teknologi itu bagaimanapun majunya, kemajuan era digital ini, mereka hanyalah alat yang digunakan oleh seseorang ya. Kalau itu kebutuhannya untuk dakwah, maka teknologi itu bisa menjadi alat untuk berdakwah. Kebutuhannya untuk berdagang, maka teknologi itu bisa menjadi alat untuk berniaga atau alat untuk mempromosikan sesuatu ya. Kalau ya tergantung tujuannya itu apa, maka teknologi itu bisa menjadi alat yang bisa membantu untuk mencapai tujuan itu ya. Tentunya garis bawahnya santri itu tidak boleh lepas dari identitas yang melekat pada dirinya, yaitu identitas kesantriannya. Jadi kesimpulannya sahabat, pesantren sangat berpotensi untuk bisa beradaptasi di era digital ini. Bahkan nantinya ya, di tangan santri-santri yang punya visi atau santri visioner
ya. Bahkan pesantren itu akan ada yang menjadi pusat inovasi teknologi, ya, pusat inovasi teknologi, sehingga nantinya hal-hal kebaikan atau tradisi-tradisi yang ada di pesantren ini yang sudah baik, yang ada di pesantren-pesantren yang dilakukan oleh para santri, itu bisa tersebar lebih banyak lagi ke orang banyak, begitu ya, tersebar lebih luas lagi, seperti itu. Sekarang menurut kalian bagaimana? Coba komentar di kolom komentar ya, apakah pesantren bisa bersaing di era digital ini? Apakah pesantren ya cuma gini-gini aja ya? Menurut kalian gimana? Bisa di komen di bawah ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.